Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan berbagai tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 2 Maret 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 10. Dikatakan demikian: berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: setia mempertahankan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup bahagia adalah kerinduan setiap orang. Bahkan Tuhan juga menghendaki agar kita hidup berbahagia. Itu sebabnya Alkitab menuliskan apa yang membuat kita berbahagia dan apa yang harus kita lakukan agar berbahagia. Ternyata hidup berbahagia bukan sebatas ketika kita memperoleh apa yang kita cita-citakan atau ketika kita memiliki harta, kekayaan, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Artinya, hidup bahagia tidak diukur dari materi. Kita dapat membacanya pada perikop khotbah di bukit. Salah satu di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Agar kita berbahagia ketika mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran, karena demikianlah yang harus dihadapi oleh pewaris kerajaan surga. Firman ini juga menjadi peneguhan dan penghiburan bahwa ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan, ancaman dan tantangan karena kebenaran, kita harus tetap bertahan, karena hal itu tidak akan menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang memakai kita sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran firman-Nya melalui penganiayaan yang kita alami. Itu juga adalah cara Tuhan agar kita mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya bukan tanpa penderitaan, tetapi akhir hidup orang percaya bukan penganiayaan dan penderitaan, melainkan anugerah kemenangan, keselamatan, dan kerajaan surga. Oleh sebab itu, setiap orang percaya haruslah mengandalkan Tuhan ketika menghadapi penganiayaan dan tetap setia mempertahankan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah karena Tuhan telah memilih kita sebagai alat dalam rencananya dan sebagai yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa kebahagiaan hidup tidak tergantung pada banyaknya materi atau harta yang kita miliki, atau tingginya status sosial, atau popularitas yang kita raih, tetapi kebahagiaan hidup yang sejati dapat kita nikmati ketika kita memfokuskan hidup kepada Allah dan hidup setia sesuai dengan firman Tuhan, dan mempraktekkan standar
kebenaran, standar keadilan dan kesucian, meski pada saat yang bersamaan kita mengalami penderitaan karena mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan kekudusan. Ya Tuhan, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu untuk mampu melihat kebahagiaan dan bersukacita dan tabah dalam penderitaan, karena hidup mempertahankan dan menghidupi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kekudusan adalah tujuan utama daripada pengikut Kristus. Tolong kami untuk menanggalkan sifat-sifat lama, bertobat dengan hidup yang berorientasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati para pendengar renungan pagi ini, mereka yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Limpahi kami kesehatan dan sukacita. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan bekerja untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan menopang dan menguatkan mereka, menghibur mereka yang berduka. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mampu bersyukur dan bersukacita dalam setiap kondisi yang kami alami. Kami rindu agar kami selalu dituntun oleh kebenaran firman-Mu sehingga kami tidak diliputi rasa takut oleh karena penderitaan. Tetapi kami senantiasa meraih kebahagiaan lewat hidup di dalam Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.